Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Ali. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai rentang sehat lansia, yaitu menjelaskan asuhan keperawatan eh, lansia sehat jiwa. Oke. Mungkin saya izin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 8 ini, anggota kelompok 8. Yang pertama ada Kiesa, lalu ada saya sendiri dan juga ada Rudi Sofyan dan juga ada Yohana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama akan kita bahas adalah pengkajian. Kepada rekan, saya persilahkan. Hmm, boleh dilanjut slide selanjutnya. Untuk kasusnya yaitu kliennya J berumur 65 tahun, pendidikannya SLTP, klien tinggal sendiri, suami sudah meninggal dunia sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian untuk Nyonya J ini tidak memiliki anak, klien tinggal berdampingan dengan adiknya, alamatnya di Dusun Curah 1, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, suku Jawa, agama Islam. Pemeriksaan fisik dan tanda vital sign menunjukkan klien memiliki rambut yang sudah beruban panjang separuh, kulit keriput, mukosa bibir lembab, konjungtiva tidak anemis, penglihatan klien mulai berkurang, klien menggunakan kacamata plus, kalian menggunakan kekuatan tangannya, mengatakan bahwa kekuatan tangannya tidak seperti dulu lagi waktu masih muda yang sering membawa beban berat, sekarang sudah mulai menurun. Gigi kalian masih terlihat utuh dan tidak menggunakan gigi tiruan. Tekanan darahnya 130 per 85 mm air raksa, nadinya 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, berat badan 53 kg, tinggi badan 150 cm. Klien belum pernah dirawat di rumah sakit, klien juga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan. Dalam segi kebersihan, klien mandi 2 kali dalam sehari, keramas 2 kali sehari, memotong kuku 1 minggu sekali, dan mampu memenuhi perawatan diri dengan baik. Dalam segi kegiatan sehari-hari, klien tidak ada masalah. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara mandiri. Status mental dalam berpenampilan klien tampak rapi sesuai ketentuan, ganti baju 2 kali sehari, kontak mata fokus, klien antusias dengan apa yang dikerjakan, klien bicara dengan nada yang normal, tenang, dan tidak tergesa-gesa selama wawancara, klien juga kooperatif, klien tidak mengalami disorientasi waktu, tempat, ataupun orang, klien juga bisa menerima dan juga ikhlas. Boleh dilanjut. Jika suaminya sudah meninggal dunia, klien juga mengatakan kalau suatu saat klien akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Daya ingat jangka panjang klien masih baik dan masih dapat mengingat. Daya ingat jangka pendek juga baik karena klien mampu mengingat kegiatan yang baru saja dilakukan. Klien juga menceritakan kembali masa keberhasilannya ketika suami beliau masih hidup. Klien dan suami berdagang dan juga berkembang pesat hingga suatu hari usahanya menjadi bangkrut. Tingkat konsentrasi klien baik, fokus klien tidak mudah beralih, klien mampu bertanggung jawab, mampu menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan, klien dapat berkomunikasi dengan baik, klien juga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam segi makanan, klien makan 3 kali sehari dengan porsi sedang, klien mampu menyiapkan makanan, membersihkan alat-alat makanan dengan baik, klien melakukan aktivitas secara mandiri tanpa bantuan orang lain, klien mengatakan tidak mengalami kesulitan tidur, klien tidur kurang lebih jam 9 dan bangun pada pukul 4 pagi. Pola komunikasi klien terjalin dengan baik dan tidak ada bertentangan dengan saudara-saudaranya. Klien mempunyai saudara seperti adik, cucu, keponakan, tetangga, dan teman sebaya sehingga klien merasa dirinya tidak sendirian. Klien dengan saudaranya saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Saudara klien sering mengunjungi seminggu sekali. Klien juga sering mengikuti kegiatan yang ada di dusunnya seperti pengajian, yasinan, PKK, senam, dan banyak lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengisi kegiatan yang kosong, klien bekerja sebagai asisten rumah tangga dan merawat anak dari juragannya. Klien tidak memiliki anak sehingga klien merawat anaknya seperti merawat anak sendiri. Boleh untuk Kang Rudi dilanjut. Selanjutnya, lanjut ke pengajian. Pengajian ini dilakukan selama 3 hari di Dusun Curah 1, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Didapat
data sebagai berikut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019, diperoleh data melalui hasil observasi, wawancara langsung dengan klien, dan pemeriksaan fisik. Data yang diperoleh dari hasil pengajian adalah sebagai berikut. Nama klien Nyonya J, umur 65 tahun, pendidikan SLTP, klien tinggal sendiri. Suaminya sudah meninggal sejak 4 tahun yang lalu dan tidak memiliki anak. Klien tinggal berdampingan dengan adiknya. Alamat Dusun Curah 1, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, suku Jawa, agama Islam. Selanjutnya, pemeriksaan fisik dan vital klien sebagai berikut. Tanda-tanda klinis: rambut sudah berubah panjang sebahu, kulit keriput, mukosa bibir lembab, konjungtiva tidak anemis, penglihatan klien mulai berkurang, klien menggunakan kaca mata plus, klien mengatakan kekuatan tangannya tidak seperti dulu, waktu masih muda yang sering membawa beban berat, sekarang sudah mulai menurun, gigi klien masih terlihat utuh dan tidak menggunakan gigi tiruan, tekanan darah 130 per 85 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, berat badan 53 kilogram, tinggi badan 150 cm, klien belum pernah dirawat di rumah sakit, klien juga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan. Dalam segi kebersihan, klien mandi 2 kali dalam sehari, keramas 2 hari sekali, memotong kuku 1 minggu sekali dan mampu memenuhi perawatan diri dengan baik. Dalam segi kegiatan sehari-hari, klien tidak ada masalah. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara mandiri. Status mental dalam berpenampilan klien tampak rapi, sesuai ketentuan, ganti baju 2 kali sehari, kontak mata fokus, klien antusias dengan apa yang dikerjakan. Oke, dari kasus dan juga pengkajian yang telah dilakukan, didapati analisa data bahwa lingkungan yang klien miliki sangatlah mendukung dan kasih sayang juga tercukupi. Lalu kondisi fisik yang sangat baik, kondisi internal yang menerima dengan kepergian suami, dan klien sendiri berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Lalu yang kita lihat adalah adanya perubahan lanjut usia dan juga potensi peningkatan konsep diri, di mana terjadinya penuaan. Oleh karena itu, kami mengambil diagnosa D0089, yaitu kesiapan peningkatan konsep diri. Dengan demikian akan dijelaskan intervensi yang akan diberikan. Selanjutnya kepada rekan saya, dipersilahkan. Oke, selanjutnya masuk ke intervensi. Dengan diagnosa yang pertama itu ada distress spiritual berhubungan dengan kejadian hidup yang tidak diharapkan. Tujuannya yaitu yang pertama, pasien dapat merasakan peningkatan makna dan tujuan hidup. Yang kedua, oke, selanjutnya masuk ke dalam intervensi dari diagnosa kesiapan peningkatan dan konsep diri dengan kode D0089. Nah, luarannya yaitu ada di L09, di kode L090076 dengan kode dengan judul konsep diri. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, diharapkan konsep diri dapat membaik dengan kriteria hasil. Verbalisasi kepuasan terhadap penampilan peran peningkatan memiliki peningkatan dengan skala 5. Verbalisasi kepuasan terhadap citra tubuh meningkat dengan skala 5. Verbalisasi rasa percaya diri meningkat dengan skala 5. Nah, untuk intervensinya ada di kode I09308 dengan promosi harga diri. Yang pertama ada observasi. Di observasi terdapat monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai kebutuhan. Terapeutiknya ada yang pertama ada motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri.
Yang kedua ada diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri. Yang ketiga ada memberikan umpan balik positif atas peningkat mencapai tujuan. Yang terakhir ada edukasi. Yang pertama itu ada menjelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien. Yang kedua ada latih kepercayaan atau kemampuan positif diri. Nah, rasionalisasinya dengan memonitor tingkat harga diri dapat membantu mengidentifikasi bahwa peningkatan harga diri tetap dalam batas normal. Yang kedua ada mendiskusikan pengalaman dan memberikan umpan balik positif atas peningkatan pasien dan mencapai tujuan itu dapat membantu pasien untuk mempertahankan dan meningkatkan harga diri. Untuk edukasinya untuk rasionalisasi terhadap edukasi Yang pertama, kesiapan peningkatan konsep diri dengan kode D0089 89 yaitu keperawatan kondisi. Proses keperawatan kondisi pasien dengan dengan diagnosa objektif, yaitu klien terlihat sehat walaupun mengalami perubahan usia lanjut, klien bercerita tentang keberhasilannya, klien tampak rapi, berbicara dengan tenang, dan kontak mata fokus. Dan subjektifnya, klien mengatakan interaksi dengan keluarga dan orang lain baik. Klien mengatakan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Klien juga mengatakan peran sebagai lansia tidak terganggu. Diagnosa keperawatan adalah kesiapan peningkatan konsep diri dengan kode D0089. Tujuan khusus membina hubungan saling percaya dengan lansia dan keluarga. Klien dapat mengidentifikasi dan mengembangkan aspek positif dalam dirinya. Klien dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Klien dapat meningkatkan partisipasi dan kegiatan sosial yang mendukung peningkatan harga diri dan kesejahteraan. Tindakan perawatan yakni memberikan pendidikan tentang pentingnya konsep diri dan juga bagaimana peran dalam kualitas hidup lansia, melakukan latihan afirmasi positif bersama klien untuk meningkatkan kepercayaan diri, memfasilitasi klien untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat memperluas jaringan sosial dan juga meningkatkan rasa menghargai, memberikan dukungan emosional melalui percakapan yang menenangkan dan berbicara tentang pencapaian hidup yang telah dia lalui. Baik, selanjutnya ini ada strategi pelaksanaan pertemuan 1 dengan tahap interaksinya itu ada persiapan diri, pengumpulan informasi, dan juga membuat rencana interaksi. Kemudian untuk fase orientasinya yaitu selamat malam Ibu, perkenalkan saya perawat Kiesa Zamira, biasanya dipanggil perawat Kiesa. Sebelumnya boleh saya tahu berbicara dengan Ibu siapa? Baik, dengan Ibu J, saya perawat dari Rumah Sakit Medika yang saat ini sedang melakukan kunjungan. Jadi bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, kalau boleh tahu, saat ini Ibu usianya berapa? Baik, Ibu di usia 65 tahun ini, apakah ada perubahan yang Ibu rasakan ketika memasuki usia lanjut seperti sekarang? Baik, Ibu, saya paham. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang tentang perubahan seperti yang Ibu rasakan sekarang? Ini berkaitan dengan peningkatan konsep diri Ibu yang akan berperan dalam proses kehidupan lanjut usia. Sebelumnya, saya izin bertanya kembali. Sebelumnya saya izin untuk mengotak waktu dulu, Ibu. Kira-kira waktunya 1 jam. Tempatnya boleh Ibu yang tentukan. Apakah Ibu bersedia? Boleh dilanjut slide. Sebelumnya saya izin bertanya kembali. Bagaimana keadaan Ibu selama ini? Apakah Ibu dapat ceritakan pencapaian yang telah didapatkan selama ini serta keberhasilan yang dirasakan selama hidup? Baik, Ibu, terima kasih sudah berbagi. Sekarang, bagaimana pandangan Ibu terhadap kemampuan atau potensi yang Ibu miliki? Apa yang Ibu rasakan tentang diri Ibu saat ini?
Bagus sekali, Ibu. Itu adalah pandangan yang sangat positif. Kemampuan Ibu dalam menjaga rumah dan juga berperan aktif dalam keluarga itu sangat berharga. Selanjutnya, apa saja kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan? Wah, bagus sekali, Ibu. Sepertinya Ibu masih aktif melakukan banyak kegiatan. Banyak kegiatan ya. Mari kita coba dulu buat daftarnya ya tentang apa saja kegiatan Ibu sehari-hari. Jadi ibu bangun pagi, sholat, menyiapkan sarapan, berkebun, pergi ke masjid, dan ikut kegiatan sosial. Artinya ibu masih sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar ibu, tanpa merasa terganggu dengan peran ibu sebagai lansia. Itu adalah hal yang sangat bagus. Senang sekali mendengarnya ibu. Sekarang saya ingin bertanya, apakah ada pertemuan keluarga yang rutin, misalnya ibu mengunjungi anak atau cucu, atau anak cucu ibu yang mengunjungi ibu secara teratur? Boleh Kang Nabhan dilanjut slide-nya. Wah, itu luar biasa Ibu. Keluarga yang dekat dan sering berkumpul temu memberikan banyak kebahagiaan dan juga dukungan bagi Ibu. Bagaimana dengan teman-teman sebaya Ibu? Apakah Ibu masih sering bertemu mereka? Itu sangat menyenangkan Ibu. Teman-teman sebaya bisa menjadi dukungan yang sangat berharga. Apakah mereka juga tinggal di sekitar sini? Bagus sekali, Ibu. Bagaimana kalau kita rencanakan kumpul-kumpul teman sebaya sambil bercerita pengalaman hidup? Kegiatan seperti itu bisa memperkuat hubungan sosial Ibu dan juga teman-teman, sekaligus menjadi cara yang menyenangkan untuk dalam membantu Ibu untuk meningkatkan konsep diri. Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang kegiatan sehari-hari dan hubungan sosial yang Ibu jalani. Itu adalah hal yang sangat baik. Sekarang saya ingin Ibu berpikir sejenak tentang aspek positif yang Ibu miliki. Apakah menurut Ibu kekuatan atau kualitas yang baik yang Ibu miliki dalam kehidupan ini, mungkin dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam kegiatan sehari-hari? Mendengar dengan baik dan memberikan perhatian kepada orang lain adalah hal yang sangat penting, apalagi di usia Ibu sekarang. Itu menunjukkan bahwa Ibu adalah sosok yang peduli dan penuh kasih. Selain itu, kontribusi kecil yang Ibu berikan kepada keluarga seperti menjaga rumah dan menyiapkan makanan memiliki nilai yang sangat besar. Mungkin Ibu belum menyadari betapa besarnya pengaruh bagi orang-orang di sekitar Ibu. Boleh dilanjut. Saya paham Ibu, tapi terkadang hal-hal kecil yang Ibu lakukan justru memberikan dampak besar. Apalagi yang Ibu rasakan sebagai kelebihan atau kekuatan diri, mungkin dalam hal ketekunan, kesabaran, atau kemandirian. Hebat sekali Ibu, ketekunan dan kemandirian adalah dua kualitas yang sangat penting. Semua itu menunjukkan bahwa Ibu memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai seorang lansia. Kita bisa fokus untuk mengembangkan kualitas-kualitas positif tersebut lebih lanjut agar Ibu semakin merasa yakin dengan diri sendiri. Apakah Ibu tertarik untuk mengembangkan salah satu aspek ini? Itu pilihan yang sangat baik, Ibu. Dengan menjaga kemandirian dan terus aktif dalam kegiatan yang menyenangkan, seperti aktif dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya juga akan membuat Ibu merasa lebih terhubung dan dihargai. Selain itu, mengucapkan afirmasi positif seperti saya bangga dengan pencapaian hidup saya dan semua yang telah saya lakukan akan membantu Ibu merasakan kebanggaan atas apa yang Ibu lakukan. Saya akan mendukung Ibu dalam mengembangkan aspek-aspek positif ini lebih jauh. Sama-sama Ibu. Ingat, setiap langkah kecil yang Ibu ambil dalam mengembangkan potensi diri akan membawa dampak besar untuk kepercayaan diri Ibu. Saya akan selalu mendampingi Ibu dalam proses ini, dan bersama-sama kita akan melihat perubahan positif yang terjadi. Boleh dilanjut? Ibu, kita sudah berbincang dengan panjang sekali. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu masih mengingat semua hal yang telah kita bicarakan tadi? Kalau Ibu ingat, coba sebutkan apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk tetap menjaga dan mengembangkan konsep diri yang positif ini ke depannya. Betul sekali, Ibu. Itu semua adalah hal-hal yang sangat penting memperkuat konsep diri yang positif. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya selama ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika sedang merasa jenuh atau butuh dukungan. Saya akan selalu siap membantu Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Minggu depan kita jadwalkan lagi ya untuk pertemuan yang kedua. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Kalau begitu saya izin untuk pamit ya Ibu. Boleh dilanjut slide-nya. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.